Al-Khalal menyebutkan dalam kitab Al-Jami bab kitab Al-Qira'ah Indal Kubur, itu bacaan untuk orang yang sudah meninggal di atas makamnya. Abbas bin Muhammad Ad-Duri mengabarkan kepada kami bahwa Abdurrahman bin Ala bin Laz menceritakan kepadanya dari ayahnya, ia berkata, ayahku berpesan, jika aku mati, letakkanlah jasadku di liang lahat sambil mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan asma Allah dan menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, taburkanlah tanah pada jasadku dan bacakanlah permulaan surat Al-Baqarah di dekat kepalaku. Sungguh aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan seperti itu. Abbas bin Ad-Duri bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hal ini, apakah engkau membaca sesuatu di atas makam? Ia menjawab, tidak. Setelah itu aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in, maka ia menceritakan riwayat ini kepadaku. Al-Khalal berkata, Hasan bin Ahmad Al-Warraq menceritakan kepadaku, Ali bin Musa Al-Haddad, ia adalah orang yang sadduq atau orang yang jujur. Ia berkata, aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari menghadiri prosesi pemakaman jenazah. Ketika jenazah sudah dimakamkan, ada seorang buta yang duduk di sisi makam dan membaca Al-Quran. Lantas Imam Ahmad radhiyallahu an berkata, bacaan semacam ini di atas makam adalah bid'ah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ketika kami sudah meninggalkan pemakaman, Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, apa pendapatmu tentang Mubashshirah Al-Halabi? Apa pendapatmu tentang Mubashshir Al-Halabi? Imam Ahmad menjawab, ia adalah orang yang dapat dipercaya. Muhammad bin Qudamah bertanya, apakah engkau pernah menulis hadis darinya? Imam Ahmad menjawab, pernah. Mubashshir telah mengabarkan kepadaku dari Abdul Rahman bin Ala bin Lajlaj dari ayahnya bahwa ia berpesan saat dimakamkan nanti agar dibacakan permulaan dan akhir dari surat Al-Baqarah di dekat kepalanya. Muhammad bin Qudamah berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar juga berwasiat seperti itu. Imam Ahmad pun lantas berkata, kalau begitu kembalilah, katakanlah kepada orang buta itu bahwa ia boleh membacanya. Hasan bin Sabah Az-Za'farani berkata, aku pernah bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang hukum membaca Al-Quran dekat makam, maka ia mengatakan bahwa hal itu tidak apa-apa. Al-Khalal menyebutkan dari Asy-Syafi'i As-Sa'di. Al-Khalal menyebutkan dari As-Sa'di, ia berkata, jika ada seorang yang meninggal dunia dari kalangan Ansor, mereka saling berebut pergi ke pemakaman untuk membaca Al-Quran di dekat makamnya. Ia juga berkata, Abu Yahya An-Naqid mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Hasan bin Al-Jarawi berkata, aku melewati makam saudara perempuanku, lalu aku membaca surat Al-Mulk karena aku teringat keutamaan surah tersebut. Selanjutnya ada seseorang yang datang kepadaku seraya berkata bahwa ia mimpi bertemu dengan saudara perempuanku. Dalam mimpinya, saudara perempuanku berkata, semoga Allah menganugerahkan pahala kebaikan kepada Abu Ali karena aku bisa memperoleh manfaat dari apa yang ia baca. Hasan bin Haitham mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Bakar bin Al-Turs. Jadi aku mendengar Abu Bakar bin Al-Turs, putra dari anak perempuan Abu Nasr bin Tamar berkata, ada
Ada seseorang yang datang ke makam ibunya pada hari Jumat dan membaca surat Yasin. Pada hari yang lain ia juga membaca surat Yasin. Selanjutnya ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau berikan pahala atas bacaan ini, berikanlah kepada para penghuni makam ini." Pada hari Jumat berikutnya, datanglah seorang perempuan seraya berkata, "Apakah engkau Fulan bin Fulana?" Ia menjawab, "Iya." Perempuan itu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai anak perempuan yang sudah meninggal. Aku mimpi melihatnya sedang duduk di atas makamnya, lalu aku bertanya, 'Apa yang membuatmu dapat duduk di sana?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya Fulan bin Fulanah datang ke makam ibunya, lalu membaca surat Yasin dan menghadiahkan pahalanya untuk penghuni makam. Kami pun merasakan kenikmatan itu, kami diampuni dan juga yang lainnya." Di dalam riwayat An-Nasa'i dan juga lainnya disebutkan dari hadis Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Bacakanlah surat Yasin di sisi orang yang akan meninggal dunia di antara kalian." Ada kemungkinan makna yang dimaksudkan bacaan surah Yasin di sini adalah ketika seseorang mendekati ajalnya, seperti sabda beliau yang lain, "Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan La ilaha illallah, tidak Tuhan yang hak disembah kecuali Allah." Ada juga kemungkinan maknanya adalah membaca surat Yasin di dekat makamnya. Namun makna yang pertama, yaitu membaca surat Yasin ketika seseorang mendekati ajalnya, lebih kuat berdasarkan beberapa dalil berikut. Pertama, perintah Rasulullah SAW untuk membaca surat Yasin itu sejalan dengan sabda beliau, "Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah." Kedua, orang yang akan meninggal dunia dapat mengambil manfaat dari surah ini karena di dalamnya mengandung penjelasan tentang tauhid, hari berbangkit, kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang memiliki tauhid, dan terkandung kegembiraan bagi orang-orang yang meninggal saat membaca firman Allah, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan." Quran Surat Yasin ayat 26-27. Ruh sangat gembira dengan bacaan ini dan ingin segera bertemu Allah, dan Allah pun gembira bertemu dengannya. Sesungguhnya surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran, sehingga mempunyai pengaruh khusus dan mengagumkan jika dibaca di dekat orang yang mendekati ajal atau sakaratul maut. Abul Faraz bin Al-Jawzi berkata, "Kami berada di dekat Syekh Abdul Waqi Abdul Awal saat ia mendekati ajal. Pada saat terakhir sebelum meninggal, ia memandang ke arah langit sambil tersenyum, seraya membaca ayat, 'Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.'" Quran Surat Yasin 26-27. Selanjutnya ia meninggal dunia. Ketiga, yang biasa dilakukan oleh orang-orang dahulu dan sekarang adalah membaca surah Yasin di sisi orang yang mendekati ajal. Keempat, sekiranya para sahabat memahami perintah Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, "Bacakanlah surat Yasin di sisi orang yang akan meninggal di antara kalian," adalah sebagai bacaan di dekat makam, tentu mereka tidak akan meninggalkannya. Hal ini merupakan perkara yang sudah biasa dan masyhur di antara mereka. Kelima, manfaat mendengarkan bacaan surah Yasin adalah hadirnya hati dan pikiran pada detik-detik terakhir keberadaan seseorang di dunia. Inilah yang dimaksudkan dari bacaan ini. Namun jika surah Yasin ini dibaca di makam, tidak ada pahala yang didapatkan. Pasalnya, pahala bisa didapat dengan membacanya atau mendengarkannya.
berarti ini merupakan amal, sedangkan orang yang meninggal dunia sudah terputus amalnya. Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haq Al-Isbili mengartikan hal ini dengan berkata, disebutkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa bertanya tentang orang-orang yang masih hidup dan bisa mengetahui perkataan dan perbuatan mereka. Lalu ia berkata bahwa Abu Umar bin Abdul Bar meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tidaklah seseorang melewati makam saudaranya sesama muslim yang dikenalnya lalu ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan orang yang sudah meninggal itu mengenalinya dan menjawab salamnya. Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu'. Ia berkata, jika seseorang tidak mengenal orang yang ada di dalam makam lalu mengucapkan salam kepadanya, ia penghuni makam hanya membalas salamnya.